Jadi sembari-sembarilah, silakan. Dari hasil mimpi ini keluar apa aja ya? Iya, Dari betul. hasil mimpi ini keluarlah persetubuhan Zainab dan Muhammad. Dari hasil mimpi ini keluarlah itu bagaimana Muhammad meminang Aisyah yang masih bocil, masih bayi, bukan 6 tahun tapi masih bayi sudah dipinang. Dari hasil dongeng inilah muncul seorang nabi yang menyetubuhi istri-istrinya dalam satu malam. Dari kisah dongeng ini, ya. Sebenarnya ada satu lagi, Bro. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Banyak yang muntah-muntah. Oke deh teman-teman. Ini kan hari Isra Mi'raj nih. Ya bener kan? Kalian kan yang Islam nih merayakan hari Isra Mi'raj. Ya, hari di saat menjelmanya buruk. Ya. Lalu Nabi mengendarai buruk naik turun surga. Cuelah. Gaya yang naik turun surga. Astra projection aja kagak bisa. Nah, kalian nggak tahu ya, kalau Dewi Bulan juga punya buruk. Masalahnya kalau buruknya Dewi Bulan cuma nangkring di saat bulan sabit aja. Di saat bulannya bundar, Dewi Bulan kegelincir melulu, kepleset. Begitu. Maklum, itu buruknya sudah didiklau, jadi nggak bisa nangkring terus. Oke deh teman-teman, tanpa menunggu waktu lama-lama, kita minta si bro penggugat untuk bukakan biasa layarnya. Silakan bro. Ya, sesuai dengan judul topik ya. Judulnya adalah Agama Halu dan Nabi Halu. Ya. Tadi pagi saya sudah bawakan secupil aja. Ya, secupil dari materi yang sebenarnya, tapi ya kita sedikit mengulang saja. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah like. Kasih tahu teman-temannya dong, ini like nih, Ya, ini lagi dong, live nih, lagi live dong. Kasih tahu dong teman-temannya, masa cuma segini sih yang nonton. Iya, Kasih betul. tahu. Nah, nanti malam bakalan rame nih setelah kita. Ini Sabtu kita bener-bener acak-acak nih. Ini harinya babak belurnya Kadrun nih ya. Beneran deh. Iya benar. Beneran. Cita-cita kita ya, cita-cita kita itu. Ini beneran. Ini hanya ada di dua channel ya. Di Sang Penggugat dan WFM Apologetic. Apalagi setelah ini ya, Bro ya. Ini ada Most Wanted ya, Bro. Oh iya dong. The Most Wanted Setelah Man. acara kita nih ada Most Wanted.
most wanted kadrun itu mencari-cari dia. Ya, darahnya 60 halal, juta. kepalanya halal, semuanya yang ada di dirinya itu halal. Ini seorang apologet yang luar biasa yang sudah kelas kakap ya, Bro. Iya. Super apologet itu namanya. Super ya, super apologet. Sudah super apologet sakti lagi dia. Ya. Iya, sakti. Dicari kemana-mana susah. Susah. Tapi hanya ada di WA FM dan di sini di Sang Penggugat. Ya. Kalau kalian mau ketemu ya nanti masuk ke Zoom ya. Ketemu dengan most wanted ini. Ya. Ada yang penasaran nggak? Ayo, ada yang penasaran nggak? Siapa sih orang yang luar Pasti biasa ini dong. sudah most wanted? Sakti lagi. Ya pasti semua juga Sakti. penasaran, Bu. Penasaran Iya. kan? Iya. Semua juga pasti penasaran. Ya. Bukan Bu Sofi. Sofi mah kagak sakti. Siapa sih Sofi? Ini pokoknya most wanted seluruh dunia loh ya. Bukan cuma Indonesia, ini seluruh dunia. Ya. Dia sangat dihormati. Dia senior. Apologet semuanya banyak mendapat sumber dari dia. Ya. Kok Jibril sih? Bro, ada yang bilang apologetnya si Jibril. Ah, kau ngaco aja. Aduh. Ya gitu kan memang. Iya. Bener-bener deh Aneh-aneh teman-teman di aja. live chat ini bikin ngakak aja. Udah pengen tahu. Bukan Christian Prince. Bukan. Ini luar biasa. Bukan Jay Smith ya. Podo ngarang nih ya. Kalian udah nggak ngerti ya. Udah nggak tahu ya. Mau ditampilin nggak bro nih? Biar nggak Tampilin aja, Bu. penasaran. Tampilkan. Ya, kita tampilkan Nah, aja. kita tampilkan ya teman-teman ya. Bentar ya, jangan kaget ya. Nah, itu dia. Abuna Zakaria Butros. Ya, bersama Abuna Zakaria Butros. Ini adalah most wanted apologet. Ya, dan sakti pula. Kenapa saya bilang sakti? Karena setiap kali dia khotbah itu yang kesurupan pasti sembuh. Setan-setan pada kabur. Setan-setan kabur. Apalagi setan-setan jejeritan. Setiap kali dia khotbah luar biasa kan? Nah, itu tadi yang saya mau tampilkan. Sekarang kita kasih waktu dan tempat kepada sang penggugat, sementara Dewi Bulan mau kasih makan kucing dan bikin kopi dulu. Silakan, Bro. Ya. Nah, seperti saya ulang sedikit ya. Tadi pagi sudah saya lakukan, walaupun hanya secuil, ya cuma secuil dari yang seharusnya. Yang seharusnya ada di sini ya, bukan di channel saya sendiri tadinya. Ya. Oke. Mana, Bro? Kok diem saja? Kenapa kau? Gat. Ini jangan-jangan mic-nya kesambet lagi nih. Setiap kali dia live di WA FM pasti kesambet mic-nya. Sen Murad nanti ya. Sen Murad soalnya lagi bikin buku. Kita sudah schedulekan Sen Murad. Nah, bener kan? Si gugat kesambet mic-nya. Kalau nggak mic-nya kesambet, sinyalnya kesambet. Ya, teman-teman, Sen Murad sudah dischedulekan. Ya, akan dischedulekan. Tapi dia sedang sibuk membuat buku. Ya, jadi kita tunggu dulu dia selesai buat bukunya.
Dan nanti bukunya juga akan ada di Tokopedia. Kita akan masukkan ke dalam Tokopedia buat teman-teman yang berniat purchase bukunya Saint Murad. Ya, kita tunggu saja dia ya. Kalau J. Smith adalah guru, dia dosen saya. Saya ada di kelasnya ya, di universitasnya. Setelah selesai kelas saya akan undang juga J. Smith dan juga profesor saya yang lainnya di kelas saya, yaitu Daniel Brubaker, juga akan saya undang, dan beliau semuanya sudah bersedia, beliau semuanya excited untuk berada di tengah-tengah teman-teman di Indonesia. Gitu. Jadi jangan khawatir, hanya ada di WAFM. Mana penggugat udah nongol belum? Oke. Udah. Bentar ya. Oke, bentar gue kasih loopin dulu. Silakan, Bro. Internetnya kacau nih. Mendadak dia ini. Aduh, belum mulai itu kepanasan. Ngeselin amat sih. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, kita mulai lagi. Nah, di Sahih Muslim ya, kita lihat di layar ya. Berbicara soal permulaan wahyu. Permulaan wahyu untuk sang nabi. Ya. Sebentar nih, kok suara gue kecil amat ya. Gue setting suara gue kecil nih. Oh, udah mentok. Ya, di layar ya. Jadi nabinya nih halunya kenapa? Dia dapat wahyu itu dalam tidur, dalam mimpi ya. Nah, kita baca bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata, wahyu Rasulullah yang pertama kali terjadi adalah dalam bentuk mimpi yang benar, dalam tidur beliau. Ingat ya? Tuh, benar ya, berarti dalam mimpi ya. Dalam Ngigo mimpi ya. Gue rasa nih si Mamat doyan ngigo nih. Nah, jadi orang ini adalah orang yang suka mimpi. Makanya dalam tidur mimpi yang benar dapat wahyu juga. Orang wahyu pertama tuh datang kayak Tuhan gitu ya, manggil. Ya nggak usah nampak muka deh, suara aja juga cukup. Ya kan? Nah, seperti Musa gitu kan. Nah, ini enggak. Dia lagi tidur. Wahyu pertama kali terjadi dalam bentuk mimpi yang benar dalam tidur. Ya. Dan Jadi pertanyaan juga. Muslim kok percaya aja ya, percaya aja. Itu loh yang saya nggak habis pikir. Jadi kalian ini sebenarnya mempercayai orang yang sering berhalusinasi atau memang halusinator ya, tukang halu. Iya. Bahkan kita lihat ya. Nah, kita kasihan loh sama teman-teman ini. Kasihan benar. Betul. Makanya kita seperti ini nih. Makanya Bro penggugat, saya, Sofi, Pak Ibnu Syafi'i, dan teman-temannya lainnya tuh kita kerja keras untuk membongkar ini karena kita tuh kasihan sama kalian. Sungguh. Kita nggak punya maksud untuk menghina kalian. Ya. Justru kami sangat kasihan. Setiap pagi kan kami doakan kalian. Setiap pagi kami doakan itu orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Setiap pagi kalau Anda lihat di Sang Penggugat dan di WAFM channel ya, setiap pagi kami doakan saat teduh. Itu begitu kasihnya kami sama kalian. Silakan, Bro. Iya. Nah, kalau dalilnya satu mungkin kalian bisa menghindar, bilang ini enggak lah, enggak bener lah, palsu lah, apa segala macam, atau buatan kafir lah. Nah, ini kita lihat dalil yang kedua di Sahih Bukhari ya. Ini di Sahih Bukhari nomor 3. Sahih Bukhari loh ya, ini Sahih Bukhari loh ya, yang kalian sangat percaya loh ya. Nanti jangan bilang lagi Sahih Bukhari ini doif ya. Iya, makanya saya hanya mengambil dari 2 kitab yang tersahih, Bukhari dan Muslim. Padahal banyak yang lainnya, ada di Kisah Nisa'i juga. Iya. Tapi kan kalian nggak percaya dengan Nisa'i kan? Betul. Pasti nggak percaya mereka itu, ya. Katanya itu kitabnya si A, itu si A itu.
Bukhari Syiah. Bukan Nisai, nanti dibilangnya Nisa itu kan Syiah, makanya kita nggak tampilkan. Oh, Tapi jangan iya. sampai bilang nanti Bukhari Syiah juga. Nanti kalian Nah, akan tahu sejarahnya. iya betul ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di Bukhari 3 ini ya, juga sama dari Aisyah ya, ibu kaum mukminin ya. Dia berkata bahwasanya permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dalam mimpi yang benar dalam tidur. Jadi afirmasi udah 2 ayat lagi. 2 hadis ya. Sorry, 2 hadis. Kita kasih lagi yang Itu ketiga. mimpi yang benar apa ya, Bro ya? Mimpi yang benar, Bro ya? Ya, maksudnya mimpinya pules. Oh, Ya, dalam tidur yang bener-bener pules mimpi gitu. gitu ya, bener-bener mimpi Iya, gitu. iya. Ya. Yang ketiga adalah di Bukhari 4572 ya. Nah, ini pun nggak beda jauh. Nah, ini panjang nih Bukharinya nih. Waduh ya. Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan mimpi yang benar. Al-Ruqyah Mimpi yang As-Sadikah ya. benar lagi. Nah, di dalam Mungkin tidur lagi. teman-teman Muslim kalau mimpi yang benar dapat wahyu kali. Nah, bisa jadi betul ya. Pasti dapat wahyu juga, sama kayak si nabinya juga ya. Kayak nabinya, Dalam iya. tidur. Mimpinya coba mimpi yang benar gitu loh. Ya. Dalil yang keempat juga dari Sahih Bukhari ya. Jadi saya cuma ngambil Muslim dan Bukhari saja, tidak Itu yang lain. keempat ya, Bro ya. Berarti Yang 4 ya. keempat. Kitab Takbir ya, bab wahyu pertama-tama. Kita turun ke bawah, kita lihat ya. Nah, dari Aisyah yang menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik ketika tidur. Ya. Jadi sangat jelas sekali. Udah 4 hadis kita tampilkan bahwa Nabi kalian itu berhalusinasi dengan cara tidur. Dapat wahyunya dari tidur, dari mimpi ya. Nah, jadi bisa dikatakan ya bolehlah dikatain Nabi kalian itu pemimpi, oke, nggak ada masalah ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih ceritanya nih dia bisa mimpi gini. Nah, kita tahu yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu apa, Bu? Waktu Ibu masih di Muslim. Lailatul Qadar itu katanya turunnya Al-Quran, gedebuk dari Nah, langit. iya, betul ya. Itu kita akan lihat Lailatul Qadar itu apa itu ya. Ya, Nah, kalau kita lihat Isra ini. Mi'raj itu perintah sholat. Ya, ini ya. Sama ya, Bukhari juga 1877. Nah, kami telah pernah beriktikaf pada Rasulullah ya, jam 10 malam, pada 10 Tapi malam aneh, pertengahan, bla Bro. bla bla bla. Tapi kalau Ya. Anda lihat susunan di Al-Quran ya, seharusnya Hmm. kan yang menjadi surat pertama itu kan Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana Iya. min khalaq. Ya, harusnya kan itu kan. Tapi Iya, betul. kenapa Jadi Al-Fatihah ya? surat 1 jadinya Al-Fatihah. Surat 2 jadi Al-Baqarah. Ya, padahal Al-Baqarah itu bukan yang kedua keluar, yang diturunkan melalui Jibril. Aneh. Ya, kalian perhatikan kalau di Quran itu surat-suratnya tidak in chronological order. Kenapa bikin kalian bingung? Ya. Ya, ini someday saya cuma kasih clue aja ya. Tapi someday akan dibukakan oleh kita ya, Bro ya. Mungkin bukan cuma saya, tapi ada juga Ustadz Syafi'i yang akan bukakan. Begitu kira-kira. Jadi tinggal tunggu aja waktunya. Lanjut, Bro. Ya. Ini berkaitan dengan Lailatul Qadar ya. Kita lihat di sini ya. Kalau saya baca semua kepanjangan ini. Kita ngomong langsung aja perkataan Nabi. Sungguh aku diperlihatkan tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa atau dilupakan waktunya yang pasti. Namun jadilah pada 10 malam akhir dan pada malam ganjil.
Sungguh aku melihat dalam mimpi, ya, bahwa aku sujud di atas tanah dan air yang becek. Jadi dalam mimpi lagi, ya. Berarti udah berapa dalil itu? Udah kelima tadi ya. Kelima apa keenam sih? Kelima ya. Kita buka lagi di Sahih Muslim, ya. Misalnya di 1992 Sahih Muslim. Sama, berbicara soal Lailatul Qadar juga, ya. Nah, Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Kemudian aku dibangunkan oleh sebagian keluargaku, ya. Jadi ini semua dalam mimpi. Ya wajar kalau kita mimpi kadang-kadang bangunnya kita lupa. Mimpi Ngigo apa ya? kali dia ngigo kali, makanya mesti dibangunin. Mungkin saat dia dibangunin dia lagi begini, Bu. Lagi begini. Makanya dibangunin, bangun, 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 bangun. Iya. Gitu kali. Ya, jadi dasar iman dari Nabi sendiri adalah dimulai dari mimpi. Ya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa udah kita kasih 6 kalau nggak salah ingat saya hadis, ya, bahwa semuanya ini berkaitan dengan mimpi, ya. Bahkan dia Isra Mi'raj saja mimpi. Isra Mi'raj itu juga mimpi loh. Bukannya kenyataan Isra benar-benar. Mi'raj itu mimpi, ya. Iya, ya. Nah, Ngewein semua istri-istrinya satu malam juga mimpi. iya. Apalagi yang bukan mimpi. Nah, Semuanya betul. mimpi. Kalian ini Aku agama yang dibangun dari mimpi. Iya, kita lihat ya. Rasulullah bersabda, aku telah melihat diriku dalam sebuah mimpi ketika dihijir. Ya, ini semua juga dalam mimpi lagi. Ya, ini yang Isra Mi'raj. Jadi dasar keimanan dari mimpi itu apa ya? Nah, ya istilahnya jadi kayak sekedar apa sih namanya Pengen halusinasi lah bro, di kepala pengen itu emang paling. halusinasi, iya pengen. Maksudnya dia tuh pengen banget jadi seseorang seperti Yesus, mengidolakan Yesus, saking mengidolakannya dia jadi menyamakan dirinya seperti Yesus, menyamakan dirinya dengan Yesus. Begitu bro. Iya ya. Yuk, kita lihat di Bukhari 6963 ini ya. Bahwa ketika dia melakukan Isra Mi'raj itu semua mimpi. Nah, ya, tak kala Rasulullah, nah dikatakan ya datang nih. Mana orang yang bla 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 bla, selesai, begitu turun sampai di bawah, silahkan kau turun dengan nama Allah, maka Nabi bangun tidur. Yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Jadi ketiduran di masjid dia. Ketiduran di masjid lah, bukannya Iya. ada katanya kalau tidur di masjid itu diganggu setan bro, apa gitu, aku lupa deh. Nah, ya makanya ya. Ya kan ada videonya juga Bu, orang ketiduran di masjid, tahu-tahu diseret sama setan kan keluar. Iya. Ya kayak gitu. Ya, di tempat ibadah masjid malah diganggu setan. Aneh kan? ATM yang tempatnya kafir nggak ada setan yang ngambil duit. Aneh kan? Justru di masjid itu banyak sekali setan-setan. Nah iya kan jadi pertanyaan juga. Di masjid bisa diganggu setan? Loh, kan itu tempat orang ibadah, tempat Tuhannya tuh di situ. Lah, malah bisa diganggu setan. Ya. Tapi di ATM yang nggak ada Tuhannya, yang nggak bertuhan, malah duitnya ada di mesin, aman-aman aja tuh. Kecuali kalau dirampok. Ya, gitu. Jadi ya, inilah yang kita sebut dengan nabi halu, ya. Kalau nabi halu ya seperti ini. Jadi dari sisi manapun terbuka juga kehalusinasiannya dia. Berarti udah 6 atau 7 tadi ya. Nah, bahkan ketika dia mau dengan Aisyah pun dia juga mimpi. Ya, dia bahkan sampai termimpi-mimpi soal si Aisyah ya. Nah, 3606 kita coba lihat ya. Nah,
aku diperlihatkan kamu dalam tidur. Ya, dia bermimpi 2 kali. 2 kali dia dia mimpin si Aisyah, ya. Jadi nabi kalian itu emang suka-sukanya mimpi. Oke. Itulah kalau kita sebut dengan nama Nabi Halu, ya. Herannya ini muslim-muslim sangat membela ya. Wah, Apalagi sangat. kayak si Zuma, si budak Angon gitu loh. Mereka kok Mm-mm. mati-matian gitu loh ya, membela gitu loh. Terus halusinasinya itu memang tinggi sekali. Mereka memang benar-benar orang-orang yang halusinasinya tinggi. Benar, Bro. Iya betul, Ya. ya. Saya Mm-mm. itu di Facebook itu Mm. ketawa ngakak kalau si budak Angon baca postingan-postingan Facebook budak Angon. Itu benar-benar saya ketawa ngakak. Halusinasinya tinggi sekali. Benar. Iya benar, kalau membunuh memang tidak dimimpi. Ilhamnya di mimpi, membunuhnya beneran. Iya. Nah, tapi yang jadi aneh gini, Bu. Bener nggak sih semua ini pernah terjadi? Benar nggak sih ini pernah beneran ada gitu loh kejadian seperti ini? Nah, kita akan lihat ya. Ya, kayak ada double voice tadi ya. Ya. Ini dari Wikipedia-nya si Ibnu Ishaq ya. Nah, kita lihat tentang Ibnu Ishaq. Ya, ini berbicara soal Muhammad Ishaq bin Yasar ya. Nah, ini lahirnya tahun 704, meninggal 706 ya. Yang menulis Sirah Rasulullah ya. Ya, biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif gitu ya. Inilah orang yang pertama kali mengumpulkan sejumlah ekspedisi dari utusan Allah dan mencatatnya. Nah, kan aneh. Oke, kita lihat aja. Lahirnya di Madinah, ya. Diperkirakan 85 tahun setelah hijrah ke Madinah. Jadi salah seorang tabiin. Dia di Madinah sampai Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dalam kekhalifahan, ya. Nah, kemudian dilaporkan dia berada di berbagai tempat antara Irak dan Iran. Dia meninggal di Baghdad tahun 768. Meninggalnya ya. Dia ini berdarah Irak. Nah, kakeknya Yasir. Yasir ini adalah budak Kristen. Ya. Ini budak Kristen, dia belajar kekristenan di gereja. Nanti kita akan lihat video dari channel saya juga ada ya. Nah, kita akan lihat ini dulu. Ya, kemudian kakeknya tersebut tinggal di Madinah. Masa remaja dihabiskan di Madinah. 115 Hijriah berkelana ke Alexandria, Mesir. Ya. Nah, di sini dia meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari ya Ubaidillah ya, dari Yazid ya, dari Samama dan yang lainnya. Terus melanjutkan perjalanannya ke Kufah, Al-Jazirah, Rai Hijrah hingga Baghdad. Dan di tempat terakhir inilah dia menetap dan memulai pekerjaan intelektual dia. Nah, kita perhatikan di bagian ini. Khalifah Al-Mansur, penguasa Baghdad, mendengar kecerdasan Ibnu Ishaq, ya, sang raja pun mengundangnya ke istana. Ya, selanjutnya raja memerintahkan dikarang sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Oke, bro, ini mengenai Ibnu Ishaq nih. Kalau mungkin teman-teman di live chat sudah atau belum pernah mendengar, jangan kemana-mana bro, tetap aja di highlights itu. Ibnu Ishaq ini menampilkan biografi Muhammad itu 200 tahun setelah Muhammad mati. Istilahnya, kalau Presiden Soekarno ya, Presiden Soekarno mati tahun 1974 ya bro, kalau nggak salah 70-an deh ya. Nah, Iya, biografinya 60-an. itu nongolnya 200 tahun kemudian. Yang menulis mengenai kehidupan Bung Karno itu 200 tahun kemudian. Itu gimana kira-kira?
Hah? Halo? 200 tahun kemudian setelah Presiden Soekarno mati, ada yang menulis buku mengenai kehidupan Presiden Soekarno. Kira-kira apakah Anda akan mempercayainya? Halo? Apakah Anda akan percaya? Puyeng kan? Puyeng kan? Saya aja puyeng. Jadi, kira-kira apakah Anda bisa percaya? Kalau bahkan hidupnya itu, Ibnu Ishaq, itu lokasinya jauh di north, di utara, di Irak itu. Ibnu Ishaq ini dari Irak, dari ujung. Dan Arab itu di selatan. Kagak nyambung. Lokasinya itu sekitar 1.700 miles. Berapa kilometer ya? Nggak ngerti deh tuh. Jauh banget, bro. Lah kok bisa? Tapi ini bener nih. Khalifah Al-Mansur nyuruh Ibnu Ishaq ngarang sebuah kitab. Saya pertegas. Khalifah Al-Mansur, penguasa Baghdad di Irak, ya si gugat hilang lagi. Dia bener-bener deh kalau pas lagi live ini diganggu banget sinyalnya. Diperintahkan, diminta untuk mengarang kitab. Berarti bukan saya aja yang ngomong kan. Kalau kitab Quran, kalau Quran itu sebenarnya adalah kitab karangan. Ya. Anda juga bisa kok ngarang kitab. Tanpa Ragi aja udah ngarang kitab. Kalian juga bisa. Ini sembari nunggu si gugat nih ya. Si penggugat ketendang lagi sinyalnya. Nah, teman-teman, sekarang kalau misalnya Anda ini cakap dengan literatur, cakap menulis, ya, lalu Anda dipanggil oleh Presiden Jokowi. Misalnya taruhlah nama Anda ini Abdul Somad. Wah, Abdul Somad, kau ini hasil tulisanmu cakap sekali. Coba dong kau menulis sebuah kitab. Nanti bisa kita pakai kitabmu itu sebagai kitab panduan. Ya. Maka si Abdul Somad membuat sebuah kitab yang akhirnya menjadi panduan rakyat Indonesia. Amit-amit jabang bayi, semoga itu tidak akan terjadi ya. Lanjut, bro. Kau ketendang melulu sih. Iya nih, aduh, ini kayaknya Jenny Iprit ini kepanasan ya. Nah, kita baca baik-baik ya. Raja memerintahkan dikarang sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Nabi Adam Dalam nama Yesus. Ini saya tutup bungkus dengan darah Kristus. Segala penghalang saya usir dalam nama Yesus. Kau buka dulu mic-nya, bro. Ini benar-benar deh sih, kasihan banget si penggugat ini. Ada jin ipritnya di dalam sini nih. Di dalam ruangan Zoom. Ada jin iprit, bro, di sini, bro. Lanjut, bro. Maaf ya, teman-teman. Ya, ini hal yang biasa ya kalau kita seperti ini, kita membongkar agama jin ya seperti ini nih. Mana, bro? Kau sudah bisa ngomong belum? Iya. Di Mesir jelek banget sih sinyalnya, bro. Kalah sama onta ya. Gitu, harap belum. Ya, sinyal ini bukan pemerintah dari sambil ya. Itu kabelnya nggak dimakan onta kan, bro? Itu ontanya Kembali. sudah dikandangin kan, bro? Ya gitu deh.
harap maklum ya Bu. Ya, namanya juga. Ya, ya, Nah, sekarang suaramu kayak robot. Oke, kita Hilang lagi dia. Oh Tuhan, tolong. Tuhan Yesus, tolong sang penggugat. Semoga kabelnya tidak dimakan onta. iya, ini nggak stabil bener ini internetnya. Aduh. Ya, Oke, semoga kabelnya tidak dimakan onta, bro. ya. Oke ya, kita udah lihat tadi dia. Jadi raja ini, si Khalifah Al-Mansur ini memerintahkan di karang sebuah kitab ya yang berisi kisah sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Nah, berarti kapan? Ini termasuk kisah tentang Rasulullah ya. Kan dibilang dari zaman Nabi Adam sampai Khalifah Al-Mansur. Nah, si Ibnu Ishak ini hidupnya kapan? Nah, ya, kita balik ke atas. Dia ini hidup di zaman nah Bani Abbasiyah ya, tahun 750 ya. Jadi dari zaman Nabi Adam, kisah tentang Adam sampai Nabi kalian sampai zaman si Abbasiyah ini, itu semua adalah karangannya dia. Karangan ya, baca baik-baik. Dikarang sebuah kitab ya. Ibnu Ishaq pun menyelesaikan tugas Khalifah Al-Mansur tersebut. Sebuah karya monumental berjudul Sirah Nabawiyah ya. Judulnya apa? Sirah Nabawiyah. Itu Sirah Nabawiyah itu artinya perjalanan Nabi. Iya, jadi kisah hidup sang Nabi itu di sini. Itu adalah hasil karangannya si Ibnu Ishaq. Ya, jadi cerita tentang sang Nabi itu lahir dari bapaknya siapa si Abdullah. Dia punya ibu namanya Aminah, segala macam. Itu semua karangan si Ibnu Ishaq. Ya, jadi saya Kalian tidak akan selama ini heran. dibohongin ya. Berarti teman-teman muslim ini selama ini dikibulin. Iya, betul. Ya, jadi Dikibulin. kalian kena prank. 1400 tahun itu adalah hasil prank satu orang yang menulis kisah Donald Bebek. Apa? Kisah Sila Rasulullah, Donald Bebek, gue salah ngomong gitu. Oh. Iya kayak Donald Bebek kan berarti kan ini Ya saya ngarang, iya benar ngarang. bikin komik Donald Bebek. Donald Bebek lahir di tanah mana, bapak emaknya siapa gitu kan. Terus gitu. Nah, itulah dan dipercaya 1400 tahun oleh saudara-saudara kita yang muslim ya menjadi pedoman iman atas sesuatu yang halusinasi. Itu halusinasinya si Ibnu Ishaq. Nama dia aja Muhammad Ibnu Ishaq. Barangkali juga dia ngambil nama itu sebagai tokoh utama di kitab itu. Ya, jadi cerita Nabi kalian berhalusinasi, mimpi Aisyah, segala macam. Nah, itu juga halusinasinya si Ibnu Ishaq. Ya, oke. Namanya kisah halu ya kita halu. Mau diapain halu kan? Ya. Satu lagi teman-teman ya. Karangan Ya. Ibu Ishak ini setelah dia mati itu bukunya tidak pernah ditemukan. Ya. Betul. Setelah dia 100. mati bukunya tidak pernah ditemukan. Lalu lahirlah itu ya namanya Ibu Isyam. Ya. Nah, Ibu Isyam nih bagaimana dia menceritakan kembali itu kan dari Ibu Ishak. Karena Ibnu Ishak itu sebenarnya bukunya pertama tidak pernah ditemukan. Karangannya tidak pernah ditemukan, lenyap. Lalu muncullah Ibu Isyam 84 tahun kemudian ya itu mengarang sama Sirah Nabawiyah juga. Yang ditambah lagi. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai
Al-Bukhari. Cerita sedikit mengenai hadis Al-Bukhari. Sekarang ada berapa sih hadis Al-Bukhari yang Anda tahu? 9 volume, 9 volume kalau nggak salah ya. Ya, berapa hadis di sana? Banyak sekali. Berapa hadis? Berapa ribu? Berapa ribu hadis? Bentar saya lihat catatan saya ya. Dari berapa hadis menjadi berapa hadis? Tunggu, saya lihat catatan saya dulu. Oke. Untuk menghemat waktu ya, saya duluan aja deh. Ya. Ya, Gitu silakan ya. Bu, saya sembari catatan saya. Iya. Jadi si Ibnu Ishaq ini ya di tahun 765 ini menulis tentang itu. Ingat ya, kalau di sini dikatakan dia meninggal tahun 768 ya. Nah, kita bisa lihat di layar. Dia meninggal 768 dan 3 tahun sebelumnya dia menulis ya yang namanya Sirah Nabawiyah ini. Nah, berarti kisah dari zamannya dulu, zaman Nabi Adam di dalam Quran kalian berlanjut sampai ke zamannya si Ibnu Ishaq ini, semuanya halusinasi orang satu ini. Ya. Ketemu nih bro, gue ketemu nih bro. Oh ya, silakan Bu, silakan. Iya. Jadi Al-Bukhari itu menulis lebih dari 600.000 hadis. Ya. Menulis lebih dari 600.000 hadis. Lalu apa yang terjadi? Rajin ya Bu ya. Rajin ya dia nulis hadis ya. Rajin. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Dia membuang hampir semua hadisnya. Dan dia keep hanya 7.397 hadis saja. Hanya 2% yang dia keep. Hanya 2% yang dijadikan buku yang Anda punya saat ini. Yang ada di Arab Saudi, yang ada di Irak dan Iran. Masuk ke Indonesia sudah tinggal 5.000-an hadis. Dari 600.000 hadis, lebih dari 600.000 hadis yang ditulis oleh Bukhari, dia buang hampir seluruhnya dan hanya di-keep yang dipakai di Arab Saudi dan dipakai di Irak dan Iran ini 7.397 hadis. Masuk ke Indonesia tinggal 5.000-an hadis. Apa yang terjadi teman-teman? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dimakan rayap, mungkin dimakan kambing, dimakan anjing, who knows. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Luar biasa kan? Orang ini berarti sangat rajin membuat hadis. Bayangkan banyak sekali 600.000. Al-Bukhari ini bekerja, Al-Bukhari ini sebenarnya dia bekerja di kerajaan Umayyah ya. Saya lupa. Jadi dia ini memang tugasnya ada Abbasid. Jadi tugasnya memang seorang pujangga yang dibayar oleh pemerintah. Betul. Ya. Dia seorang pujangga yang dibayar oleh pemerintah Abbasid saat itu. Ya, jadi cari makannya dengan menulis. Semakin banyak dia menulis, ya semakin besar mungkin posisinya dan semakin banyak duitnya mungkin. Seperti itu teman-teman. Dan hidupnya ya seperti saya bilang itu 200 tahun setelah Muhammad mati, gedebuk tiba-tiba ada nih Ibu Hisham. Membuatlah karangan-karangan. Makanya nggak ada yang sinkron. Jadi si Ibnu Hisham ini mengambil sebagian kecil saja kisah yang sudah ada, yang sudah pernah didengar, ditambah lagi. Begitu pula dengan Al-Bukhari. Bukhari hanya mengetahui sedikit dari Ibnu Hisham, sama sekali tidak tahu mengenai Ibnu Hisham. Dia mengambil dari Ibnu Hisham dan ditambah-tambahkannya. Gitu teman-teman. Jadi kalau Anda mau
menambahkan yang dari Bukhari juga tidak apa-apa. Tapi Anda harus jadi ulama dulu. Anda harus keluaran Mesir dulu atau keluaran Saudi Arabia, atau Anda harus keturunan Arab dulu baru dijadikan Habib. Ya. Keturunan Arab mancung ya. Anda pasti langsung dijadikan Habib. Apa yang keluar dari mulut Anda pasti dijadikan kitab. Nah, itu baru dari Sahih Bukhari. Karena dia penulis hadis terbesar ya dibanding Muslim, Al-Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nisa'i. Kira-kira begitu. Iya. Jadi jangan heran ya. Di saat kalian mulai kritis, nanya coba. Ya, coba nanya kepada ulama kalian. Ibnu Ishaq ini dapat cerita Nabi itu dari mana? Iya. Nah, itu akan jadi pertanyaan yang paling mematikan. Sama seperti yang terjadi dengan Yasser Qadhi, cendekiawan Benar. Islam yang ada di Amerika kan. Dia nanya ke Arab Saudi, ini kisah Nabi yang di Ibnu Ishaq ini, kan bukunya udah nggak ada. Adanya dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham. Itu pun diedit lagi sama Al-Waqidi. Nah, Benar. ini yang pertama Ibnu Ishaq ini dapat cerita Nabi dari mana? Langsung dimarahin dia. Dimarahin langsung sama orang-orang yang ini ya, tanda kutip kadrunnya di situ ya. Kayak Muhammad Hijab, kan maki-maki di situ dia. Iya, Maki-maki mempertanyakan. ke Iya. Yasser Qadhi. Ya. Yang kita kenal dengan namanya standar Islam naratif itu loh. Masalah Benar. di situ. Iya. Coba kalian bertanya kayak gitu. Nah, ulama kalian pusing dah. Si Ibnu Ishaq dapat cerita dari mana? Ya. Kenapa kita pertanyakan itu? Ya, ini udah pernah saya posting ulang, saya posting sekali lagi. Ya. Ibnu Hisham. Kita mempertanyakan itu karena banyak dari pihak Islam mempertanyakan mengenai Yesus. Kalau Yesus itu sudah Ya. jelas, nanti saya kasih kronologikalnya. Ini kita ngomongin ke si Islam dulu deh ya. Muhammad mati tahun 632. Kita tahu ya. Nah, tahun 692 itu ada yang namanya Khalifah Abdul Al-Malik. 692. Dan Abdul Al-Malik inilah yang pertama kali memperkenalkan nama Muhammad. 692 Abdullah Malik nih ya. Pertama kali memperkenalkan nama Muhammad. Oh, pantesan Ibnu Ishaq juga namanya Muhammad Ibnu Ishaq, Bu. Iya. Oh, dari dia rupanya. Dan dialah Abdul Malik inilah yang pertama kali membuat syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Pertama kali. Jadi Abdul Malik yang mengarang syahadah. Dan itu inskripsinya dia taruh di batu dan juga di koin. Ini Abdul Malik. Ini kerjaannya Abdul Malik. 60 tahun setelah Muhammad mati. Nah, ini kan standar naratif nih. Istilahnya kalau standar naratif, ini dari mereka, bukan dari kita, bukan research kita. Ya, dari mereka sendiri. Nanti research kita akan kita tampilkan. Ini semuanya Islamic tradition atau standar Islamic naratif ya. Bukan dari kita. Tapi dari mereka aja sudah mulai ngaco kan? Nah, tahun 749 84 tahun setelah Muhammad mati, itu ada namanya Abbasid. Ya. Dialah yang pertama kali memperkenalkan nama Muhammad di dalam Quran. Pertama kali. Dan yang pertama kali memperkenalkan Al-Quran dan yang pertama kali juga memilih Mekah sebagai tempat diturunkannya Quran. Ingat teman-teman, Abbasid, ya, Khalifah Abbasid yang pertama kali memperkenalkan Quran dan yang pertama kali memilih kota Mekah sebagai kota turunnya Quran. Ya.
Jadi Islam yang Anda lihat hari ini, yang Sunni ya, Islam Sunni yang Anda lihat hari ini adalah Islam kreasi dari Khalifah Abbasid. Tapi teman-teman, Abbasid ini bukan dari Arab, tapi dia dari Persia. Teman-teman coba lihat mapnya, lihat mapnya deh. Map Persia di mana sih? Nah, itu Mekah di bawah. Persia itu di atas, di Baghdad. Jaraknya itu sekitar 1.200 miles. Terlalu jauh. Jadi Abbasid ini mengarang, kalau Quran ini jatuhnya di Mekah, kejadian-kejadiannya itu di Mekah, untuk menghilangkan jejak. Supaya tidak bisa dicari. Ya. Nah, masalahnya gini teman-teman. Masalahnya antara distance ya. Jarak adalah jarak yang jauh. Karena di standar Islamic narration itu mengatakan semuanya terjadi di Mekah dan Madinah atau di Hijaz, di sekitar Hijaz. Nah, saat itu Saudi Arabia belum ada. Saudi Arabia itu belum dibentuk, belum nongol. Sama sekali belum ada. Nah, semua penulis-penulis itu kerjanya di Irak, di Baghdad. 1.200 mile di utara tinggalnya. Ibnu Hisham sendiri dari Basra. Ya. Basra itu di Bukhara atau Uzbekistan. Yang besar di Kairo. Dan dia bekerja di Baghdad. Jarak antara Kairo dan Mekah itu 990 miles. Kejauhan. Ya, Al-Bukhari itu dari Uzbekistan. Jarak antara Uzbekistan dan Mekah itu 2.600 mile. At-Tabari itu dari Tabaristan. Dari ujungnya Iran. Dari jarak Tabaristan ke Mekah itu 1.700 mile. Jadi semua penulis-penulis hadis, penulis sirah, itu tinggalnya nggak ada yang tinggal di Mekah, nggak ada yang mau tinggal di Mekah, nggak ada apa-apaan di sana, nothing, ya, mungkin cuma ada kecoa doang di sana, sama cicak. Dan seperti saya katakan, kita akan bongkar satu persatu. Dan juga semua penulis ini dari Al-Bukhari, At-Tabari, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, ya, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nisa, mereka semua ini menulisnya di abad ke-9 dan abad ke-10, teman-teman. Bukan di abad 7. Jauh banget. Semuanya abad ke-8, semuanya abad ke-9 dan abad ke-10. Dan materinya juga ditulis jauh sekali jaraknya. Nah, itu aja sedikit yang mau saya sampaikan. Ya. Kapan-kapan kita bahas lagi bukan mengenai ini aja, tapi ada lagi yang lebih shock. Ya. Silakan, Bro. Iya, jadi gitu ya. Seperti tadi yang saya katakan, penulisnya adalah si Ibnu Ishaq. Mana hasil tulisan dia? Dihancurkan. Ya, kenapa? Karena menurut Malik Ibnu Anas, ya, kalian tahu Malik Ibnu Anas itu kan pemimpin mazhab Maliki, ya. Semazhab Maliki. Orang ini adalah penipu kalau menurut si Maliki itu, ya, Maliki bin Anas, Ibnu Anas. Bahkan dia memberi gelar si Ibnu Ishaq adalah Dajalnya Dajjal. Jadi setannya setan.
penipu terbesar orang ini, kata si Malik Ibnu Anas. Makanya ini udah hilang. Ya, siapa yang masih bisa membuktikan ini ada? Ya, jangankan dia, ya, Ibnu Ishaq ini, yang tulisan si Ibnu Hisham saja, itu pun yang sekarang ini saya yakin itu bukan yang asli. Ya, Ibnu Ishaq ini Bukan bro, depannya saya bisa kasih keterangan lagi nih mengenai iya. tulisan Ibu Isyam. Ya, jadi tulisannya Ibu Isyam itu kalau nggak salah ya, itu ada di ada di Baghdad, di museum, ya, tapi tidak semua. Lalu ada seorang Jerman itu tahun 1808. Itu nanti Bu, itu Kita belakangan Bu. nanti Kejutan ya, itu, oke. itu kejutan. Nanti. Kejutan ya. Nah, Iya. oke deh. Lanjut, Bro. Nah, Ibnu Isham ini juga di Baghdad ya, sama lokasi dia di Baghdad juga ini waktu menulis ini. Ya. Ibnu Hisham punya guru, gurunya itu adalah murid dari si Ibnu Ishaq. Ya. Nah, tulisan si Ibnu Hisham yang aslinya saya yakin juga nggak ada, Bu. Kenapa? Karena diedit lagi sama si Al-Waqidi. Saya yakin itu yang di Baghdad itu kemungkinan terbesar adalah tulisan si Al-Waqidi, bukan si Ibnu Hisham. Ya. Jadi kitab yang dari dongeng ini satu hasil komiknya si Donald Bebek ini, ya, diedit sama cucu muridnya dia, yaitu si Ibnu Hisham, diedit lagi sama Al-Waqidi. Pertanyaannya, ya, kalau sumber di atas ini udah palsu semua, ya, apa jaminannya kalau yang di sini jadi benar? Ya, sumber aslinya aja palsu tentang sejarah Nabi. Ini kan tadi kita udah lihat, ini adalah hasil karangan si Ibnu Hisham ini atas perintah Khalifah Al-Mansur. Ya, itu pertanyaan besar. Ya, kalau orang yang punya cendekiawan Muslim yang benar-benar soal pakai pikiran gitu, bukan sekedar imani, ya, jelas mereka akan pertanyakan ini di mana ceritanya, sejarah di sini dihilangkan, ya, diganti diedit sama si Ibnu Hisham diedit lagi sama Al-Waqidi. Lah, lalu cerita yang benernya mana? Oh dari hadis, dari perkataan orang-orang di zaman itu katanya. Oke, kita lihat. Orang-orang perkataan itu kan tulisannya nggak ada, adanya ini Al-Bukhari. Ya kan? Kalau Bukhari itu di 870, abad 9, abad 10 semua nih hadis semuanya keluar. Kok bisa mereka menceritakan tentang orang yang di sini? Lebih aneh lagi dong. Jauh sekali. Terutama ya kayak tadi Bu Dewi Bulan ngomong, ya, mereka ini orang-orang yang tinggalnya tidak di Mekah, tidak di Madinah. Semua jauh di utara. Ya, jaraknya jauh, ya, nggak tahu dapat informasi dari mana. Udah gitu dia edit lagi tuh Bukhari dari 600.000 akhirnya sampai ke Indonesia cuma 5 ribuan. Ya, ditambah lagi tafsir dan ini. Ya, tafsir Tabari dan tarikhnya nih, sejarahnya ada di sini. Nah, jadi pertanyaan lagi dong. Tentu ya orang-orang yang ini punya intelek dipertanyakan. Ya. Jadi ketika sebuah agama adalah hasil karangan dari pelakunya ini satu, tentang Muhammad yang begini, Muhammadnya yang begitu, bla 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 bla, sama seperti pengarang buku komik Donald Bebek. Dan Donald Bebek itu diimani oleh 1 miliar Muslim seluruh dunia. Ya, masa 1 miliar Muslim seluruh dunia tidak ada yang bertanya, Ibnu Ishaq ini dapat cerita dari siapa? Aneh kan? Nah, saya yakin pasti ada yang nanya. Tapi ya tahu sendiri, dilarang bertanya kalau nggak mau benjol.
ya. Gitu. Nah, ingat ya, semua mereka dari Abbasid. Abbasid Persia itu. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran ada cerita tentang bidadari, ya. Itu cerita Persia tuh. Cerita Burak, tahu kan Burak? Nah, kuda yang kepala perempuan, ya, punya sayap yang membawa sang Nabi. Itu juga cerita-cerita dari Persia. Itu udah pernah kita lakukan, ya, tentang makhluk Burak yang kita temukan patung-patungnya itu semuanya mengacu pada kerajaan Persia. Jadi kita ini berada di sebuah meja besar ya Bu ya, Bu Dewi ya. Di meja besar dengan tumpukan pasal yang berantakan kemana-mana. Benar, Bro. Ya, kita lagi susun ini hatu-hatu. Pelan-pelan kita susun. Supaya kita dapat gambar totalnya seperti apa. Itulah tugas kita. Ya bukan Islamofobia loh. Kita mau membuktikan secara sejarah, by history aja. Ya. Nah kita harapkan yang nanti masuk, nggak usah ngoceh yang jauh-jauh. Tetap fokus pada topik utama. Ya. Gitu. Ya silakan Bu. Nah, jadi teman-teman, gimana menurut teman-teman sekarang nih? Teman-teman yang Muslim, gimana menurut Anda? Ya, apakah Anda masih mau percaya? Tadi saya ingatkan ya, kami tidak membenci teman-teman, ya. Kami justru sangat mengasihi. Bro, acara berikutnya jam 10, Bro. Jadi silakan kita lanjut aja. Nggak apa-apa. Kita masih ada waktu. Saya sembari dandan, sembari apa namanya? Saya belum bikin kopi. Jadi sembari-sembarilah. Silakan. Dari hasil mimpi ini keluar apa aja, ya? Iya. Dari hasil mimpi ini keluarlah persetubuhan Zainab dan Muhammad. Dari hasil mimpi ini keluarlah itu bagaimana Muhammad meminang Aisyah yang masih bocil, masih bayi, bukan 6 tahun tapi masih bayi sudah dipinang. Dari hasil dongeng inilah muncul seorang nabi yang menyetubuhi istri-istrinya dalam satu malam. Dari kisah dongeng ini, ya. Sebenarnya ada satu lagi, Bro. Satu lagi Al-Waqidi ya, Al-Waqidi. Tapi kenapa ini tidak populer Al-Waqidi? Kenapa? Kenapa yang populer hanya Ibnu Hisham aja, tapi Al-Waqidinya nggak populer. Kenapa? Karena Al-Waqidi itu 90% itu menampilkan peperangannya Muhammad. Jadi maksudnya bukan peperangannya Muhammad, tapi peperangan Abbasid. Tapi dikasih korban, jadinya Muhammad memerangi Muhammad. Itu sebenarnya dinasti Abbasid. Jadi teman-teman, makanya kenapa untuk di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.